Zahra adalah wanita bercadar yang terkenal solehah di lingkungan ia tinggal. Di sebuah pengajian, Ya ampun, pengajiannya lama banget sih. Itu Ustadz betah amat ceramahnya. Zahra, kamu kok kelihatan kesel gitu? Ada apa? Biasanya kamu kelihatan senang kalau ikut pengajian. Ini loh Bu, saya tuh kesel banget. Karena di depan sana tuh banyak anak-anak Bu yang gak sopan sama Ustadz yang lagi ceramah. Bukannya didengerin malah main-main gak jelas. Ya saya tahu sih mereka itu masih anak-anak. Tapi kan setidaknya orang tuanya ngasih tahu gitu dan ngelarang. Masya Allah, kamu sampai segitunya ya merhatiin anak-anak. Saya jadi semakin kagum deh sama kamu. Kamu itu benar-benar wanita soleha. Enggak kok Bu, biasa aja. Untung aja aku pintar ngeles. Karena nggak mungkin kan aku bilang kalau aku tuh kesel gara-gara ini pengajiannya lama. Oh iya Bu, ngomong-ngomong ini pengajiannya sampai berapa lama ya? Kalau nggak salah sih sekitar setengah jam, kalau nggak sejaman lagi. Kenapa memangnya? Yah, sebentar lagi dong. Saya pikir masih sekitar 2 jaman gitu, Bu. Soalnya saya masih belum puas ngedengerin Ustadz ceramah. Kamu nih Zahra, nggak bosan apa ngebuat saya tuh semakin kagum sama kamu? Jadi kepengen deh punya menantu sesoleha kamu. Sayangnya saya nggak punya anak laki-laki. Bu Dini ini bisa aja deh. Bu, itu kenapa ya kok Ustadznya tiba-tiba berhenti ceramah dan juga pergi? Waduh, jangan-jangan Ustadznya lagi ada urusan. Yes, akhirnya tuh Ustadz pergi dan juga berhenti ceramahnya. Kalau gini kan aku bisa pulang dan leha-leha. Males banget sih lama-lama di sini. Bu, ini berarti pengajiannya otomatis selesai ya Bu? Soalnya kan acara terakhirnya ceramah dari Ustadz itu. Iya Zahra, bener banget. Kalau gitu boleh nggak Bu, saya pulang duluan. Soalnya hari ini saya mau murojaah hafalan saya di rumah. Iya Zahra, silakan. Makasih ya Bu Dini, maaf banget saya nggak bisa bantu beres-beres pengajiannya. Kalau begitu saya permisi dulu, assalamualaikum. saat di jalan, tiba-tiba Zahra dihampiri oleh seorang bapak-bapak. Assalamualaikum Zahra. Wah Zahra, kamu habis pulang dari pengajian ya? Waalaikumsalam Pak Ridho. Iya nih Pak, saya habis dari pengajian. Sebenarnya pengajiannya tadi masih sekitar 1-2 jaman lagi. Tapi tiba-tiba Ustadz yang ceramah tuh ada urusan. Walah jadi gitu. Oh iya Zahra, gimana udah dipikirin belum soal lamaran anak saya kemarin itu? Duh, masih aja ditanya-tanya tentang lamaran anaknya yang jelek itu. Padahal kan udah aku tolak secara halus. Zahra, kamu kok malah diem aja toh? Maaf ya Pak Ridho. Jadi soal lamaran anak Bapak kemarin itu kan sudah saya beri jawaban. Kalau saya itu belum siap mau menikah. Oh iya Pak Ridho, kalau begitu saya permisi dulu ya. Soalnya saya mau murojaah hafalan dulu di rumah. Saat di depan rumah, Zahra, kamu udah berangkat ke pernikahan anaknya Bu Rati apa? Bu Vida, mau berangkat kok Bu. Cuma saya lagi mau nyiapin amplop dulu. Walah, mau bareng gak sama saya berangkatnya? Nggak usah deh Bu, Ibu duluan aja. Beneran nih, nggak mau bareng. Bener Bu, silakan kalau mau kondangan duluan. Yes, Bu Vida tuh kayaknya sengaja deh nggak salam terus nyindir-nyindir aku. Dia tuh kayak sosokan mau menguji aku gitu nggak sih? Mana so akrab lagi. Aduh, tapi ini jadinya aku perlu berangkat nggak ya ke pernikahan anaknya Bu Rati? Apa aku berangkat aja ya, terus bawa amplop kosong yang nggak perlu dikasih uang dan nggak perlu dikasih nama? Soalnya males banget mau ngasih uang. Rugi dong, mending uangku aku tabung buat beli abaya terbaru yang aku pengen. Zahra pun memutuskan untuk datang ke pernikahan anaknya Bu Ratih. Tapi aku jadi takut deh, kalau amplopku ketahuan gimana ya? Kan amplopku nggak ada isi uangnya. Bodoh lah, nanti pas ngasih amplopnya aku harus cepet-cepet biar nggak ketahuan. Pak Ridho, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Calon mantu datang juga toh ke pernikahan anaknya Bu Ratih. Iya Pak, jangan dipanggil calon mantu dong Pak. Saya jadi ngerasa grogi dan gak enak. Udah, gak usah merasa grogi dan gak enak. Biar beneran gitu. Ucapan itu kan doa. Siapa tahu setelah saya itu panggil kamu calon mantu, nanti tiba-tiba kamu siap dan mau nerima lamaran anak saya. Iya, nggak gitu juga lah Pak Ridho. Jijik banget sih sama nih orang. Nggak capek-capek apa loh dia maksa-maksa aku nerima lamaran anaknya yang jelek itu.
Mana dengan pedenya loh dia manggil aku calon mantu. Gak sudi. Oh iya Pak, ngomong-ngomong Pak Rido datang ke kondangan sama siapa? Kebetulan sendiri. Soalnya istri saya itu lagi ada urusan dan anak saya itu lagi kuliah. Kamu pasti pengen ketemu sama anak saya ya? Enggak kok Pak, saya cuma nanya aja. Jangan malu-malu gitu Zahra, ngaku aja nggak apa-apa kok. Enggak Pak. Sumpah ya, lama-lama aku emosi sama nih orang. Gak jelas banget sih. Gak tahu apa ya, orang cuma nanya basa-basi doang. Ya udah ya Pak, kalau gitu saya permisi dulu mau ngambil makan di prasmanan. Walah ya, saya juga ini mau langsung pulang soalnya udah selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya pergi juga tuh orang. Itu dompetnya Pak Rido jatuh. Aku ambil deh. Waduh, dompetnya tebal banget. Ini pasti uangnya banyak ini. Apa aku ambil aja ya, nggak perlu aku balikin. Soalnya kan salah dia sendiri udah ngejatuhin dompetnya. Ya udahlah aku ambil aja. Lumayan bisa buat aku shopping. Hahaha. Zahra pun mengambil dompet milik Pak Rido yang tak sengaja jatuh. Ia kemudian makan-makan di tempat duduk yang sudah disediakan. Ternyata Bu Dini sama Bu Vida. Tapi bentar. Itu dompetnya Bu Vida kayak mau jatuh gitu nggak sih? Apa aku ambil aja ya? Mumpung orangnya nggak sadar. Soalnya kan lagi keasikan banget ngobrolnya. Nah, berhasil nih aku ambil. Hahaha. Iya Bu Dini, bener banget. Loh, bentar. Ini dompet saya kemana ya Bu? Perasaan ada di sini deh. Waduh, saya nggak tahu Bu. Makanya jangan naruh sembarangan. Saya tuh nggak naruh sembarangan Bu. Orang saya naruh di dekat saya tadi. Tapi ya memang nggak saya perhatiin sih. Soalnya kan saya asik ngobrol sama ibu. Loh, jadinya ibu nyalahin gitu ngobrol sama saya. Makanya dompet ibu bisa hilang. Ya ndak toh Bu. Saya kan cuma jelasin kronologinya doang. Kalau gitu bantuin saya dong buat nyari dompet saya. Soalnya itu isinya uang belanja bulanan. Ya udah, ayo saya bantuin nyari dompetnya. Lain kali ya Bu, nyimpen dompet itu jangan asal-asalan. Iya. Duh, tapi bakal susah nggak sih Bu nyari dompet di acara pernikahan kayak begini? Soalnya rame banget. Iya sih, tapi mau gimana lagi? Harus cepet-cepet dicari Bu. Takutnya nanti malah dompet ibu ditemuin lagi sama orang terus diambil. Waduh, iya juga ya. Ya sudah Bu, kalau gitu langsung aja yuk kita cari dompet saya. Iya, tapi biar lebih efisien kita mencar aja. Saya nyari di sebelah sana Bu, ibu nyari di sebelah sini. Gimana? Biar cepat ketemu. Takutnya dompet ibu tuh keselip dan jatuh. Iya Bu Dini, kalau gitu saya cari bagian sini ya. Sementara Zahra sudah sampai di rumahnya. Assalamualaikum, Zahra pulang. Waalaikumsalam. Kamu habis main dari mana toh nak? Kok tumben cepet banget? Aku tuh jadinya nggak main Pak, tapi kondangan ke pernikahan anaknya Bu Ratih. Pantesan aja, ya ampun bapak kelupaan loh kalau anaknya Bu Rati itu nikahan. Untung aja kamu udah kondangan ke sana. Iyalah, kalau ngandelin bapak kan susah. Udah pelit, nggak mau ngasih anaknya uang. Minggir, aku mau masuk ke kamar. Saat di kamar, Bawaannya tuh emosi terus kalau ngomong sama bapak. Tapi nggak apa-apa, soalnya hari ini aku lagi bahagia karena bisa dapat 2 dompet yang pasti isinya banyak uang. Aku buka dompet punyanya Pak Rido dulu deh, soalnya paling tebel. Wah, bener kan isinya banyak uangnya. Tapi ada KTP dan juga kartu-kartu nggak penting nih. Nanti aku bungkus terus aku bakar deh biar nggak ketahuan. Seneng banget deh aku bisa dapat uang sebanyak ini tanpa perlu kerja ataupun minta. Kalau kayak gini kan mending tiap kondangan aku ngambilin dompet orang-orang aja supaya aku bisa terus-terusan dapat uang. Hahaha. pada sore harinya. Loh, Pak Rido lagi nyari apa toh? Ini loh Bu, saya itu lagi nyariin dompet saya yang hilang. Saya itu takutnya dompet saya itu jatuh di acara pernikahan anaknya Bu Rati. Makanya saya itu balik lagi ke sini. Loh, sama Pak. Saya juga lagi nyari dompet saya yang hilang. Saya takutnya itu kalau dompetnya itu jatuh di sekitaran sini. Waduh, bisa sama gitu ya Bu? Emangnya dompetnya Ibu hilang kapan? Tadi Pak, ketika saya habis ngobrol sama Bu Dini. Bu Dini aja masih bantuin saya nyari di sebelah sana.
Kalau dompet Pak Rido hilangnya kapan? Saya tuh nggak tahu Bu kapan hilangnya. Saya tuh sadarnya ketika pergi ke supermarket, mau bayar beberapa belanjaan, ternyata dompetnya nggak ada. Walah, jadi begitu ya Pak. Ya sudah Pak, ayo kita cari bareng-bareng. Siapa tahu nanti kalau dompet saya ketemu, dompet punya Pak Rido juga ketemu. Ya Bu, tapi masalahnya saya tuh udah nyari kesana kesini berapa kali, muter-muter, tapi ya tetap aja nggak ketemu. Waduh, iya lagi. Saya juga udah muter-muter tapi nggak ketemu. Apa jangan-jangan dompet kita udah ditemuin ya Pak dan diambil sama orang? Kayaknya sih iya Bu, tapi ya seharusnya dibalikin nggak sih? Soalnya di dalam dompet itu kan ada KTP-nya dan juga kartu-kartu penting yang lain yang udah jelas identitasnya ya kan? Betul Pak. Tapi masalahnya kalau yang ngambil itu cuma ngincer uangnya terus ngebakar dan ngebuang kartu-kartu penting di dalam dompet itu gimana coba? Iya juga ya ampun saya itu baru kepikiran loh hal yang seperti itu. Apa perlu kita laporin polisi ya Bu? Loh, emangnya polisi bisa Pak nyari dompet yang hilang? Gak tahu juga sih. Aduh mana ini udah sore banget lagi. Lebih baik kita pulang aja Bu. Terus kita lanjutin besok aja nyarinya. Iya Pak, saya juga capek. Ya sudahlah kalau begitu, saya nyamperin Bu Dini dulu ya untuk ngajakin pulang. Iya ya Bu Vida silahkan. Dari situ orang-orang yang datang ke kondangan sering kehilangan dompetnya dan ternyata selalu diambil oleh Zahra. Yes, akhirnya ada hajatan lagi. Jadi kan aku bisa kondangan terus ngutil dompet para orang-orang di sana. Saat di hajatan Bu Yanti, Duh, astagfirullah, maaf ya Bu, saya nggak sengaja nabrak. Iya Zara, nggak apa-apa kok. Ibu juga salah tadi nggak lihat-lihat. saat di depan prasmanan, Hahaha, Bu Dini pasti nggak sadar kalau aku sengaja nabrak dia untuk ngambil dompetnya. tiba-tiba Zahra dihampiri oleh bapaknya. Nak, bapak sudah melihat apa yang kamu lakukan tadi. Cepat kembalikan dompet punyanya Bu Dini. Ya ampun Pak, apa-apaan sih bikin kaget aja. Mana ngomong nggak jelas lagi. Dompet Bu Dini apa sih Pak? Sudah, kamu jangan pura-pura, gak tahu lah. Bapak tadi sengaja loh ngikutin kamu dan ngelihat apa yang kamu lakukan di sini. Dan astagfirullahaladzim nak, kamu itu sengaja ya tadi nabrak Bu Dini supaya bisa mengambil dompetnya. Kalau iya emangnya kenapa Pak? Ini semua kan juga gara-gara Bapak yang nggak bisa ngasih aku uang. Udahlah, mending ya Bapak tuh pergi, nggak usah buat keributan di sini. Awas-awas, aku mau pergi. Nak tunggu, awas nak itu salah satu tiang penyangga taruh hajatannya mau roboh. Pak, tolong. Pada akhirnya Zahra pun tewas mengenaskan akibat tertimpa tiang penyangga taruh hajatan. Winda adalah seorang wanita yang baru saja pulang kampus dari merantau. Saat di dalam bis, Aduh, lama banget sih sampainya. Badanku udah capek banget ini. Aku juga udah lapar. Kenapa Winda? Kok kamu tiba-tiba panik gitu? Saya baru inget Bu, saya udah gak ada uang untuk bayar bis. Perasaan tadi masih ada deh di kantong. Mana saya gak megang uang lagi. Maksudnya saya gak megang uang cash gitu Bu. Uang saya semuanya ada di rekening. Ya ampun, kamu nih ada-ada aja sih. Ya udah, biar saya yang bayarin. Nanti bisa kamu ganti. Wah, makasih ya Bu Dini. Saya beruntung banget bisa ketemu sama Ibu. uang bis Winda pun dibayarkan oleh Bu Dini. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum, Winda pulang. Waalaikumsalam, lo nak kamu itu pulang kampung toh? Kok ya nggak bilang-bilang sama bapak sih? Aku loh Pak, udah bilang, udah nelponin, udah ngechat. Tapi nomor WA Bapak tuh gak pernah aktif. Telepon biasa juga gak pernah diangkat. Ampun iya ding, kemana HP bapak itu rusak, belum dibenerin. Pantesan aja Pak. Maaf ya, nanti kalau sempet bapak itu bakal benerin kok. Tapi ngomong-ngomong kamu kok tiba-tiba banget pulang kampung nak? Susah banget Pak nyari kerjaan di kota sekarang. Lah kerjaan kamu yang sebelumnya kenapa? Perasaan bulan lalu katanya kerjaan kamu itu lancar-lancar aja. Aku dipecat Pak dari kerjaanku yang itu. Biasalah Pak, aku tuh kalah saing sama orang yang baru masuk kerja pakai orang dalam. Ya jadinya aku disingkirin deh.
Astagfirullahaladzim, ternyata sekeras itu ya kerja di perantauan. Ya iyalah Pak, jujur ya aku tuh nyesel banget tahu nggak merantau. Bapak juga sih pas itu terlalu nyuruh-nyuruh aku untuk pergi merantau. Maaf ya nak, Bapak itu kira kalau dengan kamu itu merantau, itu bisa ngebuat kamu itu jadi sukses dan punya banyak uang. Ternyata ya enggak juga. Pak, sukses dan punya banyak uang itu nggak harus dengan merantau. Banyak kali Pak caranya. Ya iyalah nak, Bapak akuin, Bapak itu salah. Bapak minta maaf ya. Yaudah, mending kamu itu langsung istirahat sana. Kelihatannya kamu itu udah capek banget. Iya nih Pak, aku emang capek banget. Tapi ngomong-ngomong, itu di rumahnya Bu Intan lagi mau ada acara apa Pak? Kok tadi pas aku lewat kayak banyak tenda hajatan gitu, ramai juga orang. Itu loh nak, anaknya Bu Intan mau nikah. Kalau kamu itu besok mau datang buat rewangan, datang aja. Soalnya kita itu juga diundang kok. Kalau aku udah nggak capek ya Pak, aku bakal usahain untuk datang. Ya udah kalau gitu, aku istirahat dulu. Pada malam harinya, Ya ampun. Oh, siapa sih nelpon malam-malam kayak begini? Lagi enak-enak tidur juga. Waduh, ternyata yang nelpon si Gilang. Dia pasti mau nagih utang nih. Gimana ya, aku angkat atau enggak ya? Kalau nggak aku angkat, ntar takutnya dia nyamperin lagi ke sini. Ya udah deh, aku angkat aja. Halo, assalamualaikum. Ada apa Gilang? Kamu malam-malam nelpon aku kayak begini? Waalaikumsalam. Gak usah pura-pura, gak tahu gitu deh. Ya aku nelpon kamu karena aku itu mau nagih utang. Dan kamu itu kabur ya. Aku cariin di kosan kamu itu gak ada. Aku tuh bukannya kabur. Aku kemarin-kemarin tuh disuruh pulang kampung sama bapak aku. Oh, jadi kamu itu kabur pulang kampung ke rumah kamu itu. Gilang, aku udah bilang aku tuh nggak kabur. Aku bakal tetap bayar semua hutangku kok. Cuma ya aku pengen gitu kamu memperpanjang waktu pembayaran utangnya lagi. Enak aja minta diperpanjang lagi. Gak ada ya, gak ada. Kamu loh udah 3 bulan nih molor, gak bayar-bayar utang. Aku itu gak mau tahu ya. Besok malam kamu itu harus udah mentransfer seluruh utang kamu. Tapi karena aku itu baik, kamu TF setengahnya saja dulu ya. Minggu depan baru kamu lunasin semuanya. Ya jangan besok juga lah Gilang. Kasih aku waktu sebulan lagi. Pasti bakal aku langsung bayar semuanya. Gak aku cicil-cicil. Enggak, sebulan itu terlalu lama. Aku itu pokoknya gak mau tahu besok malam kamu itu udah bayar setengah dari seluruh utang kamu. Kalau enggak, aku tuh bakal samperin kamu ke kampungmu itu. Jangan dong. Iya, aku bakal usahain. Kamu jangan samperin aku ke sini ya. Nah gitu dong, oke tunggu ya. Awas aja besok malam kamu itu belum transfer setengah dari hutang kamu itu. Iya. Oke, aku tunggu ya besok malam. Kalau gitu aku itu patiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan paginya, Duh, aku bisa dapat uang dari mana coba buat ngebayar hutangku sama si Gilang? Mau minta sama bapak nggak mungkin. Ntar yang ada aku malah ketahuan lagi dan kena marah. Dan kemungkinan terburuknya aku bisa kena usir sama bapak. Duh, kepalaku rasanya mau pecah dari tadi mikirin hal ini. tiba-tiba Winda dihampiri oleh bapaknya. Nak, kamu kenapa toh kok ngomong sendiri? Dan kelihatannya kok sedih kayak gitu? Nggak apa-apa kok pak, aku cuman masih agak sedikit kecapean aja. Yang bener, kamu itu nggak lagi ada masalah kan? Nggak apa-apa pak, tenang aja. Ya udah kalau gitu bapak berangkat ke kebun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Males banget sih sebenarnya mau datang ke rewangannya Bu Intan. Tapi bisa aku manfaatin nggak sih? Aku cari celah nih supaya bisa ngambil barang-barang berharganya Bu Intan. Kan ketika rewang pasti orang-orang tuh pada sibuk masing-masing. Kalau berhasil aku bisa bayar hutangku sama Gilang. Winda pun kemudian pergi ke rewangan rumahnya Bu Intan dengan niat jahat untuk mencuri. Duh ya ampun Winda, sejak kapan kamu balik kampung? Barusan kemarin Bu. Walah pantesan aja. Makasih loh kamu udah mau datang buat rewang. Padahal kamu pasti masih capek karena baru datang kemarin. Iya Bu Intan, sama-sama. Dan saya juga udah gak begitu capek kok. Dan juga bapak saya harus mupuk di kebun. Jadinya cuma saya Bu yang bisa datang. Gak apa-apa kan? Iya, ndak apa-apa. Kamu udah datang aja, ibu sudah berterima kasih.
kamu makan dulu sana di dapur. Biar nanti tenaga kamu itu terkumpul dan banyak. Biar bisa langsung bantu rewang-rewang. Gak usah deh Bu, saya tadi udah makan di rumah. Duh, saya kebelet nih Bu. Saya boleh nggak numpang kamar mandi? Ya boleh toh, silakan. Kamar mandinya ada di samping dapur ya. Kamu udah tahu kan? Kamu loh dulu pas kecil suka banget main ke rumah ibu. Iya Bu, saya udah tahu kok. Kalau begitu saya izin numpang pakai kamar mandinya ya. Iya, silakan. Bukannya pergi ke kamar mandi, Winda malah melipir masuk ke dalam kamarnya Bu Intan. Untung aja aku berhasil masuk ke dalam kamarnya Bu Intan. Semoga aja nggak ada yang ngeliat deh. Aku harus cepet-cepet nih nyari barang-barang berharga ataupun uang. Ya ampun, kalau emang rezeki tuh nggak kemana ya? Ini uang banyak banget loh. Kayaknya ini uang untuk seluruh biaya hajatan deh. Kalau aku berhasil ngambil semua uang ini, hutangku sama Gilang pasti langsung lunas nih. Malahan masih banyak sisanya. Gas lah kalau gitu langsung aku ambil semuanya. Sebelum ada yang lihat, aku masukin plastik kresek hitam ini aja ya, biar nggak kelihatan. Nah, udah semua nih. Waktunya aku langsung pergi. Winda, kamu habis ngapain masuk ke dalam kamarnya Bu Intan? Bu Dini, ini loh Bu, saya tuh habis ngusir kucing yang berantakin kamarnya Bu Intan. Kebetulan tadi tuh saya habis dari kamar mandi dan saya tuh ngedengar kamar Bu Intan tuh kayak berisik. Makanya deh saya cek, ternyata Bu ada kucing yang lagi berantakin kamarnya Bu Intan. Jadi ya saya usir. Oh alah, jadi begitu. Lah terus itu kamu ngapain bawa plastik kresek hitam? Ini tuh makanan Bu isinya. Dikasih sama Bu Intan, disuruh bawa pulang tadi. Bentar, kok terdengar aneh ya? Katanya tadi kamu habis dari kamar mandi. Terus kapan kamu dikasih makanan sama Bu Intan untuk disuruh bawa pulang? Aneh gimana sih Bu? Biasa aja deh perasaan. Saya itu ya Bu dikasih makanan untuk dibawa pulang sama Bu Intan sebelum saya ke kamar mandi. Terus nggak ada salahnya dong kalau saya bawa ini makanannya. Jadi ya menurut saya nggak ada yang aneh sama sekali. Tapi apa lagi sih Bu? Udahlah, saya mau pulang. Saya mau bawa makanan yang dikasih Bu Intan. Loh, kamu nggak mau rewang dulu apa? Nggak Bu, soalnya saya baru inget ada kerjaan yang harus saya urusin di rumah. Saya pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kok aku kayak ngerasa aneh gitu ya sama gerak-gerik si Winda tadi. Sebaiknya aku bilang sama Bu Intan deh. Takutnya ada barang atau uang dari kamar Bu Intan yang hilang. Tapi aku baru inget loh, si Winda itu kan belum balikin ongkos bis yang kemarin aku bayarin. Ada. Ya udahlah, biarin aja. Mending aku temuin Bu Intan dulu. Bu Dini pun kemudian memberitahu Bu Intan dan segera menyuruh Bu Intan untuk mengecek kamarnya. Astagfirullah Bu, bener uang saya untuk seluruh biaya hajatan hilang. Nah kan, jangan-jangan diambil lagi sama Winda. Yang tadi Bu, dia tuh sempat masuk ke kamar Ibu. Ibu bener kan, udah salah lihat. Bener Bu, saya nggak salah lihat. Saya tuh ngelihat si Winda keluar dari kamar Ibu. Mana bawa plastik kresek hitam lagi. Katanya isi plastik itu makanan yang dikasih sama Ibu. Loh, tapi saya nggak ngasih makanan Bu. Tapi walaupun begitu, kita juga nggak bisa asal nuduh Bu. Ibu juga kan nggak ngelihat secara langsung dia ngambil uang itu. Iya sih. Duh, gimana ini Bu? Hajatan saya bisa gagal karena seluruh uang untuk biaya hajatannya sudah hilang. Gimana kalau kita selidikin aja Bu? Sama saja Bu, menyelidiki itu memakan waktu yang cukup lama. Dan kalau ketemu pun itu pasti uangnya sudah dipakai juga. Astagfirullahaladzim, gagal sudah Bu. Saya mau buat hajatan pernikahan anak saya. Sementara itu, akhirnya aku berhasil ngebawa pulang uang ya Bu Intan. Kalau kayak gini caranya kan aku bisa langsung melunasin semua hutang-hutangku sama si Gilang. Mana sisanya masih banyak lagi. Duh, tapi aku khawatir nih kalau Bu Dini tadi curiga terus cerita sama Bu Intan. Semoga aja enggak deh. Soalnya kan dia juga gak punya bukti yang akurat. Udahlah, mending aku langsung ke agen untuk ngirim uang ke Gilang. Sisanya aku simpen dulu di rumah. Aku bayar semua hutangku dulu sama Gilang. Abis itu balik merantau aja kali ya, biar bisa bebas pakai uang ini. Soalnya aku takut kalau mau pakai uang ini di sini pasti banyak yang curiga, terus nyari tahu. Ya aku cari aman aja lah. Apa aku langsung balik merantau sekarang aja ya?
biar bisa langsung bayar utang ke Gilang juga secara langsung. Tapi kan aku belum ngomong sama bapak. Udahlah, ntar dulu. Aku kirim dulu ini uang ke Gilang. Sore harinya, loh Bu Intan, kok tenda hajatannya pada dicopot? Iya nih Pak, soalnya saya tidak jadi melangsungkan hajatan pernikahan anak saya. Soalnya seluruh uang untuk biaya hajatan hilang Pak tadi siang. Astagfirullahaladzim, kok bisa hilang toh Bu? Saya juga tidak tahu Pak. Cuma tadi saya dikasih tahu sama Bu Dini kalau sebelum uang itu hilang, Bu Dini tuh sempat ngelihat anak bapak keluar dari kamar saya. Saya tuh bukannya nuduh ya Pak. Saya cuma ngasih tahu apa yang dikasih tahu sama Bu Dini. Bu, ya nggak mungkin anak saya itu melakukan hal seperti itu Bu. Iya Pak, kan saya sudah bilang dari awal, saya itu ndak nuduh. Apalagi Bu Dini juga ndak ngelihat secara langsung kalau anak bapak itu udah ngambil uang saya. Baguslah, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Intan. Iya Pak. Saat hendak pulang, Pak Roni pun tak sengaja melihat anaknya di depan agen transfer. Nak, kamu habis ngapain di agen transfer? Ini Pak, aku abis dapat transferan gitu dari temen aku. Soalnya temen aku tuh abis bayar utang gitu Pak ke aku. Walah, sejak kapan kamu itu mau ngutangin teman kamu? Biasanya kamu itu paling anti nak, ngutang-ngutangin orang. Ya kali ini aku tuh ngutangin temen baik aku Pak. Orang yang udah nolongin aku ketika aku di perantauan. Jadi ya nggak masalah sama sekali kalau aku mau ngutangin dia. Wah, bagus-bagus nak. Kita emang harus berbuat baik sama orang yang tidak baik sama kita. Oh ya, ngomong-ngomong, ada yang mau Bapak tanya ini. Mau nanyain apa Pak? Kok kelihatannya serius banget? Jadi tadi Bapak itu kan habis lewat di depan rumah Bu Intan. Kebetulan di rumahnya Bu Intan tuh lagi nyopotin tenda-tenda hajatan gitu. Loh, kenapa tenda hajatannya dicopotin Pak? Bukannya katanya anaknya Bu Intan mau nikah? Nah, pas Bapak tanya, katanya uang hajatannya tuh hilang. Habis itu Bu Intan cerita, sebelum uangnya hilang, Bu Dini tuh sempat ngeliat kamu itu keluar dari kamarnya Bu Intan sambil bawa kresek hitam. Bentar-bentar, ini maksudnya Bu Intan nuduh aku gitu? Katanya sih enggak nak, beliau itu cuma menyampaikan cerita dari Bu Dini. Lagian kan nggak ada bukti yang lebih akurat. Syukurlah kalau Bu Intan gak nuduh. Soalnya ya Pak, aku itu ke kamar Bu Intan abis ngusir kucing. Soalnya ada kucing Pak yang ngeberantakin kamarnya. Dan plastik kresek hitam yang aku bawa itu Pak, isinya makanan yang dikasih Bu Intan untuk dibawa pulang. Walah, jadi begitu ceritanya. Berarti kamu itu nggak salah dong. Ya emang aku gak salah. Udahlah Pak, mending kita pulang aja. Oh iya Pak, besok aku mau izin mau merantau lagi ya. Tapi nak, kamu itu kan baru balik kemarin. Masa iya mau berangkat merantau lagi? Iya nih Pak, soalnya aku dapat tawaran kerja dari temanku. Sayang banget kalau nggak diambil. Apalagi aku juga udah punya pegangan uang. Tadi kan temen aku habis TF bayar utang. Keesokan harinya Winda pun bersiap untuk pergi merantau lagi. Nak, kamu itu beneran mau langsung berangkat merantau lagi? Kamu loh baru 2 hari nak ada di sini. Boya ditunda dulu gitu loh. Maaf ya Pak, nggak bisa. Soalnya nanti kalau ditunda, lowongan pekerjaannya bakal diisi sama orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya nak. Saat di dalam bis, Untung aja aku bisa langsung pergi. Sumpah ya, Bu Dini itu benar-benar nyebelin. Awas aja, suatu saat nanti aku bakal kasih pelajaran ke dia. So-soan banget sih ngomong kayak begitu di depan bapak tadi. Untung aja bapak nggak percaya. Tapi ini tumben banget sih, di dalam bis cuma ada 1 penumpang doang, yaitu aku. Duh, tapi ini kenapa lagi bisnya pakai berhenti segala? Pak sopir, kenapa berhenti sih Pak? Kita loh baru jalan sebentar. sebentar ya mbak, saya itu mau ke kamar mandi dulu. Ribet banget sih Pak. Yaudah, tapi jangan lama-lama ya. Astagfirullah Pak sopir, bagian belakang bisnya kebakar. Pak sopir. Duh, aku harus segera keluar nih dari sini. Kalau enggak, aku bakal ikut kebakar. Dan kok aneh banget sih, bisa-bisanya loh tiba-tiba bagian belakang bisnya tuh kebakar. Loh, ini kok pintu bisnya nggak bisa dibuka sih? Tolong, siapapun tolong aku. Karena keadaan jalan yang sepi dan sopir itu sedang di kamar mandi, tak ada orang yang bisa menolong Winda. Winda pun tewas terbakar di dalam bis. Di sebuah rumah, ada seorang ibu-ibu yang sedang menelpon sang suami. Ya ampun, Bapak nih gimana sih? Kok bisa-bisanya belum ngirim uang bulanan sama ibu hari ini?
Maaf ya Bu, sebenarnya Bapak itu udah dipecat dari tempat kerja Bapak seminggu yang lalu. Apa? Bapak dipecat dari tempat kerja Bapak seminggu yang lalu? Kok baru ngasih tahu Ibu sekarang? Bapak niatnya itu nggak mau buat Ibu itu kepikiran. Makanya Bapak itu berpikir buat nyari kerja dan bisa dapat kerjaan dalam waktu dekat. Ternyata sampai seminggu ini nggak dapat Bu. Bapak nih ada-ada aja deh. Pokoknya Ibu nggak mau tahu ya, Bapak harus cepetan nyari kerja di perantauan. Kalau Bapak nggak kerja dan nggak ada penghasilan, terus gimana Pak menuhin kehidupan kita sehari-hari? Iya Bu, ini Bapak lagi berusaha. Halah, palingan Bapak nggak bener-bener berusaha kan? Makanya bisa nganggur sampai seminggu dan nggak dapat kerja. Bapak sengaja kan di perantauan mau leha-leha dan males nyari kerja. Astagfirullahaladzim Bu, Bapak itu nggak ngerti seperti itu. Ibu ini jangan asal ngomong dong. Alasan aja, Bapak tuh ya kalau berusaha dengan benar pasti bisa Pak nyari kerja, nggak nyampe seminggu. Terus gimana ini Pak? Bapak nggak bisa ngirim uang bulanan karena nggak kerja. Cari kerjaan di perantauan itu nggak semudah yang Ibu bilang loh ya. Bapak juga nggak tahu Bu, mungkin untuk sementara ini Ibu ngutang-ngutang dulu ya. Bapak itu soalnya udah ngutang sama teman-teman untuk makan. Bapak nih bener-bener jadi suami nggak bertanggung jawab. Masa nyuruh istrinya ngutang sih? Ya udahlah terserah. Nyebelin banget sih Bapak ini. Bisa-bisanya loh dia udah nganggur seminggu dan nggak bilang-bilang. Mana nggak bisa ngasih uang bulanan lagi. Ini aku belanja kebutuhan juga, masa disuruh ngutang? Ya sebenarnya aku bisa sih bantuin Bapak nyari uang dengan jualan di sini. Tapi jujur, aku tuh nggak mau ikutan bantu kerja. Yang kepala keluarga dan wajib nafkahin kan Bapak sebagai suami. Jadi ngapain aku bantu-bantuin? Udahlah kalau gitu, aku nyoba buat ngutang aja di pasar. Saat di pasar, Duh, rasanya kalau aku mau ngutang di pasar, kok nggak berani dan malu ya? Apalagi tadi aku lihat ada ibu-ibu yang mau ngutang nggak dibolehin sama penjual pasar. Manalah image aku di pasar ini kan bagus, terkenal punya banyak uang. Masa iya tiba-tiba aku ngutang? Apa aku ngutil aja kali ya secara diem-diem? Biar aku nggak perlu ngutang ataupun bayar. Tapi kalau ketahuan gimana? Bodoh ah. Bakal aku lakuin. Soalnya aku udah nggak ada pilihan lain daripada ngutang. Bu Indah pun lalu menghampiri penjual ayam yang diberitahu oleh Bu Yanti tadi. Permisi Pak, saya mau beli ayamnya dong. Tapi saya mau pilih-pilih dulu boleh kan? Ya Bu, silakan Bu, dipilih-pilih dulu. Ya ampun, tiba-tiba banget ada banyak para pembeli ya. Ibu-ibu yang lain mohon jangan gaduh ya. Satu-satu kalau yang mau bayar. Wah pas banget nih, banyak ibu-ibu rame mau bayar. Kalau gitu ini beberapa ayamnya langsung aku masukin ke kresek deh. Wih, ini ayam-ayamnya beneran seger dan gemuk-gemuk loh. Ini kalau aku cuma masukin satu kayaknya rugi dan kurang gak sih? Ya udah deh, aku masukin yang banyak aja. Nah, udah nih, langsung aja aku kabur. Sebelum itu penjualnya sadar kalau aku udah ngutil dan gak bayar. Alhamdulillah akhirnya semua ibu-ibu yang rame tadi udah selesai beli dan juga bayar deh. Oh ya, ngomong-ngomong tadi ada ibu-ibu yang lagi milih-milih deh. Itu ibu-ibu kemana ya? Apakah dia itu gak jadi beli akibat keramaian? Udahlah biarin aja. Tapi kok ini dagangan ayamku kayak ada yang hilang gitu sih. Karena tadi itu aku inget banget jumlah daging ayam yang dibeli sama ibu-ibu yang rame-rame tadi itu. Waduh, jangan-jangan ibu yang pertama itu milih-milih udah ngambil tapi nggak bayar. Makanya jualan ayamku itu kayak ada yang hilang. Astagfirullahaladzim. Tapi aku itu nggak boleh asal nuduh. Siapa tahu kan aku itu salah ngitung jumlah jualan ayamku. Di tempat jualan lain di pasar, Dibeli. Semua bumbu masakan ada di sini loh. Ada bawang putih, ada bawang merah, cabai, dan juga yang lain-lain. Bu Indah, sini-sini Bu, belanja dulu di tempat jualan saya. Iya ya Bu Dini. Tapi boleh nggak ini saya pilih-pilih dulu? Soalnya Bu, pas itu saya belanja di sini, saya kedapetan beli bawang putih yang ada busuknya. Duh ya ampun, saya benar-benar minta maaf ya Bu. Saya nggak tahu kalau bawang putih sama bawang merah yang Ibu beli itu sudah ada yang busuk. Iya Bu, nggak apa-apa. Lagian yang busuk itu cuman beberapa biji doang, jadi aman. Kalau gitu ini saya pilih-pilih dulu ya Bu, yang paling bagus. Biar nanti saya beli nggak ada yang busuk lagi.
Iya ya Bu Indah, silakan dipilih-pilih yang bagus-bagus. Siap Bu. Duh ya ampun, ini kalau aku cuma beli di sini, mana bisa aku ngutilin jualan punya Bu Dini. Ayo dong datang pembeli lain. Nah akhirnya ada yang beli, mana dua ibu-ibu lagi. Pas banget. Kalau gitu langsung aja deh, aku masukin bawang putih, bawang merah, dan juga cabai ke dalam kresek aku. Nah, udah nih, waktunya aku kabur sebelum Bu Dini sadar. Mumpung dia lagi ngelayanin dua ibu-ibu itu. Alhamdulillah, dua ibu-ibu tadi beli jualanku lumayan banyak. Dan aku baru ingat, tadi kan ada Bu Indah ya yang lagi milih-milih jualanku. Kok sekarang gak ada? Itu orang pergi apa ya? Waduh, apa jangan-jangan Bu Indah bete ya? Gara-gara aku terlalu fokus sama dua ibu-ibu yang beli tadi. Duh, aku jadi merasa bersalah deh. Tapi ya seharusnya kalau Bu Indah itu ndak jadi beli dan mau pergi, bilang dulu kek, ini loh tiba-tiba ngilang. Dan ini bawang putih sama bawang merah dan cabeku kok berkurang banyak ya. Perasaan tadi dua ibu-ibu yang ngebeli itu bukan beli cabe, bawang merah, ataupun bawang putih. Jangan-jangan, astagfirullah, cukup. Aku ndak boleh berpikiran negatif sedikit pun. Nanti malah jatuhnya fitnah, kan ndak baik. Sementara itu Bu Indah pun berkeliling pasar untuk mengikuti semua jualan milik pedagang. Setelah ia langsung pulang dengan gembira. Akhirnya bisa sampai rumah juga. Ampun, aku benar-benar gak nyangka deh bisa bawa belanjaan sebanyak ini tanpa perlu ngutang ataupun bayar. Hahaha, cuma perlu ngutil doang dengan diem-diem ketika penjualnya lagi rame pembeli. Seneng banget deh rasanya. Untuk seterusnya aku bakal ngutil aja terus kali ya di pasar. Ini bapak ngapain sih nelpon-nelpon segala? Tadi pagi kan udah teleponan. Halo, assalamualaikum. Ada apa sih pak? Tadi pagi loh barusan teleponan. Ngapain nelpon lagi? Waalaikumsalam ya Bu. Bapak tahu kita itu udah teleponan tadi. Cuma bapak nelpon lagi tuh karena mau ngasih tahu berita bahagia Bu. Wah, berita bahagia apa tuh pak? Jangan-jangan bapak dapat uang 500 juta ya? Bukan itu Bu, nggak mungkin lah bapak itu tiba-tiba dapat uang 500 juta. Ibu ini aneh-aneh aja. Jadi bapak tuh keterima kerja Bu, barusan aja Bu. Bapak itu seneng banget, apalagi pekerjaannya itu gajinya lumayan besar loh. Jadi mulai bulan depan bapak itu bakal bisa gajian lagi dan ngasih ibu itu uang bulanan lagi lah. Wah, syukurlah kalau gitu. Ibu seneng banget dengernya. Iya pak, tapi ngomong-ngomong, itu nggak bisa kah di tempat kerja bapak untuk ngambil uang gajinya dulu sebelum gajian? Bisa sih Bu, cuman minimal harus kerja dulu setahun. Sedangkan bapak itu kan baru aja keterima kerja hari ini. Yah, jadi gitu. Ya udahlah. Iya Bu, tapi tenang aja ya. Setelah bapak gajian, bapak itu bakal kirimin uang bulanan yang banyak. Untuk sekalian ibu bayar hutang. Ibu jadinya ngutang kan buat memenuhi kebutuhan hidup. Ya iyalah pak. Kalau ibu nggak ngutang, ibu menuhin kebutuhan dari mana lagi coba? Orang bapak aja nggak menuhin uang bulanan ibu. Iya sih. Jangan khawatir ya, setelah bapak itu gajian, bapak itu bakal langsung kirim uang yang banyak untuk ibu. Yaudah kalau gitu bapak patiin dulu ya teleponnya. Mau langsung kerja di hari pertama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mantap nih. Kalau aku bisa dapat uang bulanan lagi dari bapak, terus uangnya bisa aku pakai atau aku tabung. Karena masalah belanja di pasar mah bisa ngutil. Hahaha. Dari situ Ibu Indah pun malah ketagihan ngutil di pasar. Ya ampun, Bu Dini, kok jualannya makin hari makin sedikit sih? Iya nih Bu, soalnya udah sebulan ini saya ndak balik modal. Kok bisa gitu Bu Dini? Saya juga ndak tahu Bu, beberapa jualan saya tuh sering banget berkurang. Bukan karena dijual, tapi karena kayak ada yang ngambil gitu. Dan itu tuh ya Bu, selalu terjadi ketika Bu Indah habis lihat-lihat jualan saya. Maksud Ibu apa yang ngomong kayak begitu? Bu Dini nuduh saya gitu, yang udah ngambilin jualan Ibu Dini selama ini. Saya ndak nuduh Bu, cuma cerita apa yang saya alamin doang. Lagian ya selama ini Bu Indah tuh mencurigakan banget. Datang ke tempat jualan saya cuma lihat-lihat doang. Giliran pembeli di tempat jualan saya rame, Bu Indah tiba-tiba ngilang. Bu, asal Ibu tahu ya, saya itu ngilang karena saya nggak jadi beli, bukan karena saya ngambilin jualan Ibu. Tapi Bu, masalahnya jualan saya hilang itu ketika Ibu pergi dan nggak jadi beli di sini.
Iya kan bisa aja Bu, di saat yang bersamaan ada ibu-ibu lain gitu yang ngambil. Saya nggak mungkin lah Bu melakukan hal seperti itu. Saya nggak nyangka deh sama Bu Dini yang selama ini baik tapi bisa-bisanya nuduh saya. Mulai sekarang saya nggak akan pernah ya belanja di sini lagi. Ya sudah malah bagus. Soalnya loh selama sebulan ini ibu juga nggak pernah kan belanja di sini. Cuma lihat-lihat doang. Ya karena jualan ibu tuh makin hari makin buruk kualitasnya. Udah lah kalau gitu saya mau belanja di tempat jualan pedagang lain. Permisi. Walaupun sudah dicurigai oleh beberapa pedagang, Bu Indah pun tetap nekat mengutil ketika rame para pembeli. Duh gawat nih, beberapa pedagang udah mulai curiga sama aku. Padahal kan aku udah ngutil secara diam-diam. Apalagi ketika rame pembeli doang, tapi mereka masih aja bisa curiga sama aku. Kalau gitu besok pas aku ngutil di pasar harus lebih hati-hati nih. Dan untung aja hari ini aku berhasil ngutil di pasar kayak biasanya. Bisa dapat belanjaan, hahaha. Oh iya, kalau nggak salah kan hari ini pas sebulan ya Bapak kerja dari yang pas itu terakhir nelpon aku. Seharusnya Bapak udah TF nih, tapi kok belum ada transferan masuk ya? Apa aku perlu telepon Bapak supaya langsung TF aku? Ya udahlah aku telepon aja. Ayo dong Pak, angkat teleponnya. Duh, ini Bapak kok nggak ngangkat-ngangkat telepon dari aku sih? Jangan-jangan mentang-mentang udah gajian Bapak lupa lagi mau TF aku. Dan Bapak sengaja mau ngilang. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anton. Ada apa Pak Anton? Kok tumben banget bertamu ke rumah saya? Ini loh Bu Indah, saya itu mau ngasih tahu kiriman uang dari suaminya Bu Indah. Tadi pagi saya itu ditelepon dan dimintai tolong karena katanya rekening Bu Indah itu nggak bisa ditransfer lagi. Telepon Bu Indah pun tadi pagi nggak aktif. Duh ya ampun, saya baru inget kalau rekening saya itu udah habis masa aktifnya. Dan tadi pagi nomor telepon saya juga nggak aktif karena saya masih ke pasar. Makasih banget loh Pak Anton udah mau repot-repot dimintain tolong dan juga nganterin uang kiriman dari suami saya. Iya Bu, sama-sama. Oh iya, suami ibu juga nitip salam. Katanya kalau jam segini mungkin Pak Anton nggak bisa ditelepon karena masih sibuk kerja. Pantesan aja barusan saya telepon suami saya nggak diangkat-angkat. Betul banget Bu, ini silakan uang kirimannya suami ibu ini diambil ya. Wah iya Pak, sekali lagi makasih loh. Iya Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ini cuma mau nganterin uang kiriman suami ibu aja soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Anton. Seneng banget deh. Ternyata Bapak nggak lupa untuk TF aku. Mana ini banyak banget lagi. Tapi ini uangnya mending aku tabung aja nggak sih? Soalnya kan untuk masalah beli apa-apa aku bisa ngutil. Sehabis mendapat kiriman uang dari suaminya, bukannya berhenti mengutil, Bu Indah malah terus-terusan mengutil. Bu Yanti kenal gak sih sama ibu-ibu yang suka lihat-lihat jualan tapi gak beli? Waduh, ibu-ibu mana tuh Pak? Saya nggak tahu. Emang ciri-cirinya gimana? Gimana ya Bu, saya tuh gak terlalu paham sama ciri-cirinya. Pas banget Bu, itu ibu-ibunya datang ke sini. Oh alah, itu mah Bu Indah namanya. Wah, lagi pada ngomongin saya kah ini? Enggak kok Bu. Yang bener nih. Tapi ya udahlah kalau gitu. Saya mau lihat daging ayamnya dulu ya Pak. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok Bu, silahkan. Wah, Bu Yanti jadinya suka beli daging ayam di sini ya? Saya cuma suka lihat-lihat aja sih Bu. Waduh, bisa gitu. Oh iya Pak Danu, ini saya mau beli daging ayamnya 2 kilo ya. Nih uangnya. Waduh, ini lama-lama kok banyak juga ya pembelinya di sini. Betul Bu. Oh iya, ini Bu daging ayamnya. Wah, pas banget nih lagi rame pembeli. Apalagi Bu Yanti lagi bayar ayam sama Pak Danu. Kalau gitu langsung aku masukin daging ayamnya deh ke kresek yang aku bawa. Duh, pakai acara nggak muat lagi. Harus aku paksa-paksa nih supaya muat. Nah, akhirnya. Udahlah kalau gitu langsung pergi sebelum ada yang sadar kalau aku udah ngutil daging ayam di sini. Wah, akhirnya sepi lagi ini dagangan Bapak. Loh, Bu Indah tadi kemana ya Pak? Perasaan lagi milih-milih daging ayam punya Pak Danu. Nah itu dia Bu, udah sebulan ini loh Bu Indah itu suka banget lihat daging ayam di tempat saya. Tiba-tiba suka ngilang dan anehnya berapa daging saya itu juga ikut hilang. Duh, jangan-jangan Bu Indah ngutilin daging ayam jualan Pak Danu lagi. Kayaknya sih iya, tapi saya tuh nggak mau seuzon deh.
ataupun asal nuduh dulu. Makanya saya itu mau cari tahu dan nanya-nanya tentang Ibu Indah itu sama Bu Yanti. Walah, jadi begitu toh Pak. Tapi jujur loh, saya nggak tahu kalau Bu Indah tuh orang yang suka begitu. Suka lihat-lihat jualan, tiba-tiba ngilang. Sementara itu, Syukurlah tadi Bu Yanti dan juga penjual ayamnya nggak tahu kalau aku udah ngutil daging ayam di situ. Tadi sih pakai acara nggak muat, bikin ribet aja. Tapi untung aja bisa berhasil muat. Enaknya abis ini ngutil jualan siapa lagi ya? tiba-tiba Bu Indah dihampiri oleh Bu Dini. Bu Indah, ternyata bener ya. Selama ini Bu Indah suka ngutil di tempat jualan-jualan orang. Jangan-jangan kemarin-kemarin Bu Indah suka ngutil juga ya di tempat jualan saya. Bu Dini ini apa-apaan sih? Datang-datang nuduh-nuduh. Saya tuh nggak pernah ngutil ya di tempat jualan orang, apalagi di tempat jualan Bu Dini. Halah, Bu Indah ndak usah ngelak lagi deh. Saya tadi loh ngelihat secara langsung ketika Bu Indah lagi ngutil daging ayam. Sebenarnya pengen langsung saya teriakin sih, cuma tadi kebetulan di tempat jualan saya lagi rame, makanya ndak sempet. Kok bisa sih pas aku ngutil ayam dilihat sama Bu Dini? Loh, kok diem aja? Berarti bener dong kalau selama ini Bu Indah suka ngutil di pasar ketika lagi rame. Kalau iya emangnya kenapa, ha? Gak suka, gak terima? Bilang aja kali kalau Bu Dini juga kepengen. Astagfirullahaladzim, saya tuh ndak pernah ya kepikiran mau ngutil. Bisa-bisanya loh Ibu Indah ngomong kayak begitu. Bu, tahu ndak yang Ibu lakukan itu namanya sudah mencuri. Ibu harus bertanggung jawab. Bu, ngutil sama mencuri itu beda ya. Jadi nggak usah asal ngomong. Udah minggir-minggir, saya mau pergi. Tunggu Bu. Duh ya ampun, ini kalau dibiarin Bu Indah bakal ngutil terus-terusan di pasar ini. Apa perlu ya aku laporin ke polisi biar ditangkap? Tapi aku ndak punya bukti. Tadi aja aku ndak sempat ngevideoin. Di jalan depan rel kereta api, Duh, sial banget sih hari ini. Bisa-bisanya loh tadi pas aku ngutil daging ayam dilihat sama Bu Dini. Duh, semoga aja nggak dilaporin deh ke polisi. Tapi kan kalau mau ngelaporin ke polisi harus punya bukti yang jelas. Sedangkan Bu Dini tadi cuma ngeliat doang. Kalau gitu mah aku masih termasuk aman gak sih? Duh, pakai acar kepleset lagi di rel kereta. Aduh, kok kakiku nggak bisa digerakin? Astagfirullah, mana keretanya mau lewat lagi? Tidak, kakiku ketabrak kereta. Sakit, tolong. Astagfirullahaladzim, Bu Indah. Bu Indah, kenapa? Pak, tolongin saya. Kaki saya ketabrak, Pak, sama kereta. Sakit banget. Ya ampun Bu, parah banget. Kalau gitu sebentar ya, saya telepon mobil ambulan dulu. Soalnya nggak mungkin ngebawa ibu itu pakai motor. Ayo Pak, cepetan. Saya udah nggak sanggup. Rasanya sakit banget. Iya Bu, tapi gimana nih? Sopir ambulannya susah banget duduk di telepon. Aduh, Bapak sih, makanya yang bener dong kalau nelpon supir ambulannya. ini udah bener Bu. Nah, alhamdulillah akhirnya ini diangkat juga sama sopir ambulannya. Bu Indah pun dibawa ke rumah sakit, namun kakinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ia pun harus hidup tanpa kaki seumur hidupnya.